Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri NU. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas selalu dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisahnya. Kisah ini mari kita jadikan sebagai motivasi bagi kita semua. Dan ini terkait dengan suatu amalan, yaitu basmalah, ya. Mendawamkan membaca basmalah atau segala perbuatan, ya, kita awali dengan basmalah, ya. Begitu perbuatan ketika membawa tas atau dan yang lain, kita dawamkan dengan baca basmalah. Yang mana keutamaan membaca basmalah itu sangat banyak, ya. Karena basmalah ini adalah salah satu bacaan yang pendek yang kebanyakan orang itu hafal, ya. Karena saking pendeknya, ya. Anak kecil pun hafal, ya, akan bacaan Bismillahirrohmanirrohim, ya. Kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah. Di sini saya dapat cerita ini dalam kitab Syarah Uqudul Lujain, ya. Di sini diceritakan, ya. Sebetulnya bukan hanya dalam satu kitab saja. Sebetulnya ada kitab Nawadir Al-Qulyubi. Saya punya kitabnya, ya. Di belakang saya ini, ya. Di sini saya cuman mengutip di dalam satu kitab, yaitu kitab Syarah Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, diceritakan, ya, annam ra'atan kana lahu zaujun munafikun, ya. Bahwasannya ada seorang wanita yang memiliki suami yang munafik, ya. Lalu wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin, ya. Jadi si wanita ini setiap mulai berkata atau perbuatan, dia selalu membaca bismillahi, ya. Selalu membaca bismillahi, ya. Jadi ini bacanya bismillahi, ya. Lalu si suami ini, ya, yang mana setiap harinya bersama dengan si istri tersebut, suaminya ini mungkin bosan, ya, mungkin tidak suka, ya, namanya juga suami yang munafik, ya. Mungkin tidak suka melihat istrinya yang memang istrinya itu setiap perbuatan yang dia lakukan itu diawali dengan basmalah, ya. Lalu si suami tersebut fadafa'a ilaiha surratan. Lalu kemudian si suami tersebut menyerahkan suatu dompet, ya. Surah ini adalah suatu tempat yang isinya itu dibuat simpanan uang, ya. Jadi ya kayak dompet lah, ya. Tempat yang mana itu digunakan untuk menyimpan uang, ya. Lalu si suami berkata, ya, jagalah dompet ini, ya. Apa yang terjadi? Fawada'atha fi mahallin. Lalu si wanita tersebut, ya, meletakkan dompet tersebut di suatu tempat, ya. Di suatu tempat, dan lalu setelah menaruh dompet tersebut di suatu tempat, ya, lalu si suami ini melengahkan, ya. Jadi melengahkan si istrinya, ya. Mungkin ketika istrinya itu menaruh dompet, ya, tiba-tiba diikuti oleh suaminya, ditaruh di mana, ya. Lalu ketika istrinya menghindar, ya, apa yang terjadi? Wa akhadha surrata. Si suami ini mengambil dompetnya di tempat yang sudah dirasa oleh istrinya ini aman, ya, ditaruh di suatu tempat dompet tersebut. Lalu waramaha fi bi'rin, lalu mengambil dompet tersebut, lalu si suami ini melemparkan dompet tersebut di suatu sumur, ya. Di suatu sumur yang mana sumur itu fidarihi, di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya, ya. Di sini dijelaskan, ya.
Kemudian tolabaha minha. Kemudian si suami ini meminta kepada si istrinya. Jadi manggil istrinya ya. Manggil istrinya meminta dompetnya. Padahal dompetnya sudah diambil ya. Dan dilempar di suatu sumur ya, yang ada di rumahnya. Kemudian ketika si suami ini minta dompetnya kembali kepada istrinya. Istrinya itu datang dan mengambil dompet tersebut di tempat yang sudah dia simpan pada awalnya itu ya. Kemudian ketika membuka lalu diambil dompet tersebut dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada waktu yang bersamaan Allah itu memerintahkan Jibril untuk turun dengan secepat kilat ya, dengan secepatnya untuk mengembalikan dompet yang dibuang di sumur itu dikembalikan ke tempat semula ya. Lalu apa yang terjadi ya? Fawajadatha kama wudi'at. Lalu si perempuan ini ya menemukan dompet di tempat yang mana dia letakkan pada awalnya itu ya. Nah, dari kejadian tersebut diketahui oleh suami, tiba-tiba suami itu fata'ajjaba, itu kagum atau heran ya. Jadi si suami ini heran dari kejadian tersebut, sangat heran dari hal atau kejadian yang dia lihat di depan matanya si suami. Akhirnya si suami ini wataba ilallahi ta'ala min nifa. Jadi si suami ini langsung bertaubat atas kejadian hal tersebut ya. Jadi si suami ini yang awalnya munafik, akhirnya dia memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang luar biasa menurut saya ya. Jadi apa kesimpulan dari cerita ini ya? Jadi kita ambil ya, kesimpulan dari cerita ini adalah keutamaan membaca basmalah itu luar biasa ya. Jadi basmalah ini bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini adalah bacaan yang memang pendek ya, semua orang pasti hafal ya. Anak kecil pun kebanyakan sudah hafal teman-teman ya. Tapi fadilahnya itu banyak ya. Di antaranya yaitu kalau seandainya mendawamkan basmalah ini, karena suatu amalan itu kalau seandainya dibaca secara istiqomah ya, itu insya Allah ya, Allah itu akan menurunkan karomah ya terhadap si yang mengamalkan itu ya. Jadi ini salah satu karomah ya, atau salah satu kelebihan seorang wanita yang mendawamkan baca basmalah, sehingga dia itu bisa merubah karakter suaminya yang asalnya dia munafik menjadi bertaubat akan kejadian tersebut, yang mana wanita ini senantiasa mendawamkan membaca basmalah di setiap perbuatan dan setiap perkataan. Oke teman-teman, mungkin sekian videonya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, supaya kita itu lebih dekat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita berusaha untuk jauhi larangan-larangannya. Kalau seandainya kita terjerumus ke dosa, kita bertaubat ya. Terjerumus lagi, bertaubat, jangan sampai putus asa. Oke teman-teman, jadi suatu amalan kalau seandainya itu didawamkan, itu hasilnya akan luar biasa. Yang mana Allah itu akan cinta dengan amalan tersebut yang dipanjatkan oleh hambanya itu. Oke, mungkin sekian videonya ya. Ini saya ngambil di kitab Syarah Uqudul Lujain ya. Sebetulnya ada juga di dalam kitab Nawadirul Qulub. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.